Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahayudin, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Saat ini saya melaksanakan kegiatan perspektif di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 12 Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan perspektif digunakan dengan metode STAR, yaitu situasi, tugas, tindakan, dan hasil. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan minat, motivasi, literasi, dan numerasi peserta didik dalam memahami, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika melalui model problem-based learning. Yang menjadi latar belakang masalah adalah motivasi dan minat peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika masih rendah. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan konsep menyelesaikan permasalahan matematika juga rendah. Hal itu disebabkan oleh guru menyampaikan materi kurang menarik, menggunakan metode pembelajaran kurang tepat, kurang memahami metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena untuk menunjukkan bahwa praktek ini baik untuk dilakukan, berbagi pengalaman kepada orang lain, serta memotivasi guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi para peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab guru terhadap praktek ini? Harus mempersiapkan rancangan perangkat pembelajaran sebelum berlangsung pembelajaran di kelas, seperti RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, LTPD, evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang sudah dibuat. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Yang pertama, peserta didik belum terbiasa melaksanakan metode pembelajaran. Yang kedua, guru harus mempersiapkan perangkat terlebih dahulu sebelum masuk pembelajaran. Yang ketiga, guru belum maksimal menggunakan waktu dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, guru sebagai perancang dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rekan sejawat sebagai observer pada kegiatan pembelajaran. Yang keempat, wakil kepala urusan kurikulum dan kepala sekolah sebagai supervisor kegiatan yang mendukung penuh untuk terlaksanakan kegiatan ini. Yang kelima, dosen pembimbing dan guru pamong memberi masukan, arahan, dan bimbingan mulai dari persiapan, proses, sampai refleksi kegiatan. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? Guru perlu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan wawancara kepada teman sejawat, pakar matematika, serta merumuskan solusi dan tidak lupa membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakannya sesuai perencanaan. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL, metodenya saintifik. Strategi apa yang digunakan? Strategi yang digunakan salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik dengan metode Polya, dan tidak lupa menggunakan LKPD dan bahan ajar yang menarik.
Hal yang terpenting yaitu melakukan penilaian secara langsung, baik itu penilaian individu maupun kelompok pada saat berlangsung proses pembelajaran. Dampak dari langkah yang dilakukan adalah dampak yang paling signifikan adalah antusiasme siswa dalam proses pembelajaran sangat tinggi. Terlihat minat siswa dalam pembelajaran meningkat. Motivasi untuk terlihat dalam kegiatan belajar juga terlihat. Siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja yang diberikan. Apakah hasilnya efektif? Hasil yang didapatkan efektif. Siswa merasa waktu belajar jadi lebih singkat karena siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pembelajaran yang kooperatif cenderung meratakan kemampuan literasi dan numerasi siswa pada materi yang sedang dipelajari. Bagaimana respon orang lain terhadap metode ini? Terkait dengan strategi yang dilakukan, respon teman sejawat menyatakan bahwa kegiatan belajar lebih terarah, motivasi dan minat siswa meningkat. Aktivitas siswa cenderung mengasihkan, kemampuan literasi, numerasi siswa semakin terasa. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari metode tersebut? Faktor keberhasilan strategi ini adalah kemampuan guru untuk merancang kegiatan dan media yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik. Ketidakberhasilan strategi ini adalah tidak tepatnya dalam mengalokasikan waktu karena tidak memahami kemampuan peserta didik, persiapan tidak matang juga mempengaruhi keterlaksanaan kegiatan. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang didapatkan dari seluruh kegiatan ini adalah guru yang paling bertanggung jawab pada apapun yang terjadi di dalam kelas. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah strategi yang diterapkan oleh guru. Guru yang berhasil adalah guru yang mempunyai bermacam solusi atas masalah-masalah dalam kelas, kemudian menerapkannya sehingga terdapat perubahan ke arah yang lebih baik atas masalah yang ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Firman jiwa kita bagi berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa kita. Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang sudah hadir? Siapa? Mayani. Kita lanjut materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Pembelajarannya yaitu yang pertama adalah menentukan nilai dari kesamaan polinomial. Yang kedua adalah menentukan nilai polinomial dengan metode substitusi. Menentukan nilai polinomial dengan skema format. Nah, untuk yang keterampilannya kita menentukan permasalahan kontekstual yang seperti soal-soal cerita dan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah sekalian tentang operasi faktor. Masih kan? Tentang operasi faktor. Ya. Operasi faktor dengan metode substitusi. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk operasi faktornya, yaitu x kuadrat min 3x min 10. Faktornya itu adalah x min 5 x plus 10. Dan untuk metode substitusinya nilai x sama dengan 1 disubstitusikan ke fungsi, maka akan diperoleh nilainya
seperti yang ada di slide itu -1. Ya, itu adalah syarat untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya. Dan yang perlu Bapak sampaikan di sini, kita belajar matematika itu harus semangat. Ya, karena dengan kita belajar matematika, kita melatih kita untuk berpikir kritis. Dari itu setiap kita belajar matematika itu kita harus semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran itu. Karena akan melatih kita, terutama untuk pribadi kita. Ya, kegiatan inti yang akan kita bahas di sini itu yang akan kita bahas hari ini itu adalah kesamaan polinomial. Apa itu kesamaan polinomial? Bisa bayangkan dua polinom dikatakan sama jika memiliki derajat yang sama dan suku yang bersesuaian juga sama. Itu adalah kesamaan polinomial. Untuk metode substitusi, pertama nilai polinomial kita membahas di sini adalah substitusi. Ini adalah contoh kegiatannya, di mana aja juga ada. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari A, B, dan C adalah variabelnya yang sama. Yang sisi kiri dan sisi kanan yang bisa dilihat di sini, ini sama. Maka akan kita peroleh di sini AX pangkat 3 sama dengan 5X pangkat 5. Untuk contoh yang ketiga, bisa dilihat. Nah, yang nomor ini yang belum pernah sama sekali yang pernah kalian bahas atau kalian tahu. Pertanyaan Bapak di sini untuk yang satu. Kalau satu ini itu didapat dari mana? Satu yang ada di sini. Dari X. Dari soal X sama dengan. Jadi kalau X sama dengan 1, maka di sini satu. Dalam soal itu, terutama untuk ada pertanyaan sampai sini. Silakan. Sebelum kita ke lembar kerja yang akan Bapak berikan setelah ini, karena pembahasannya pertanyaan terkait dengan contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ya, skema kita menuliskan nilai-nilai itu sesuai urutan pangkat. Yang terdiri yang terendah. Ya. Terus kalau apabila di salah satu pangkatnya itu tidak ada, contohnya 2x pangkat 4, terus 5x pangkat 2. Jadi langsung dihindari saja atau ada Harus ditulis. Iya, kalau misalnya tidak ada, contoh ya. Misal fungsinya itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 7. Maka maknanya itu yang kita tulis di sini. Ini ditulis 2, tidak maksudnya. Yang tidak ada berapa? Yang tidak ada. Yang pangkat 2 ya. Nah, yang pangkat 2 jangan tidak ditulis, tetap ditulis, tetapi nilainya 5 untuk perlu kalian perhatikan semua yang ada di sini. Dari tentunya. Kalau tidak ada, silakan membentuk kelompok seperti yang kemarin yang sudah Bapak infokan. Membentuk kelompok maksimal 4 orang. Kelompok yang kemarin silakan. Oke, perhatikan. Lembar kerja ya akan Bapak bagikan di sini. Itu silahkan kalian diskusikan. Ya, setelah didiskusikan tidak harus selesai semua. Kalau misalnya kegiatan satu sudah selesai, mau presentasikan ke depan menulis itu dan ingat nilainya seperti kemarin yang Bapak sampaikan. Nilainya itu adalah nilai individu.
diskusikan. Dan sudah kelompoknya boleh mempresentasikan di sana. Silakan, saya Natabila Sunggono, perwakilan dari kelompok 5, mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal nomor 1. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi kesamaan X plus 5 AX tambah B sama dengan 2X kuadrat tambah 7X kuadrat DX kami dapat dari X bagi 5 10. Sekian dari kelompok kami. Ada jawabannya kembali. Ya, dulu ya. Ada jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus 7X min 2 dengan untuk X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Namanya siapa tadi? Hah? Nina Sri Astriani, Pak. Iya. Nina Sri Astriani. Ya. Jawabannya adalah 0. Dari kelompok lain, apakah ada yang berbeda? Berbeda? Ya. Atau ini dua kelompok ini yang belum ada maju? Ada yang mau berbeda pendapat dengan saya? Beda jawabannya. Utamakan jawabannya. Ada? Oke. Boleh, kalau pakai boleh. Ya. Ditulis di ini ya. Untuk kelompok 1 boleh melihat jawab bedanya di mana? Nah, dibandingkan. Oh, ternyata saya bedanya di sini. Tadi saya pakai bahasa. Oh, ini ini siapa namanya? Hah? Veronica. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Veronica. Yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, melakukan persamaan polinomial. Yang pertama unsur-unsurnya ya.
Betul sekali ya, dengan metode substitusi ya. Ya, skema warna. Coba kemudian Kontekstual. kedua dalam itu sehari. Betul, saya beri tepuk tangan semuanya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ada beberapa tujuan yang sudah tercapai untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak bagikan juga bahan ajarnya. Materi yang akan kita bahas itu adalah tentang pembagian menentukan hasil bagi, terus sisanya yang seperti apa ya, dengan menggunakan cara bersusun dan cara format. Itu untuk pertemuan. Nah, yang Bapak harapkan semuanya ketika Bapak bagikan nanti bahan ajarnya, silakan nanti dibaca terlebih dahulu supaya kalian itu sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu apa ini yang akan dibahas. Ya. Nah, yang terakhir yang mau sampaikan di sini itu adalah kalau pada saat kita mengikuti pembelajaran matematika semuanya semangat. Nah, jangan takut untuk Lanjut. salah. Ya. Jangan takut untuk salah, untuk mengungkapkan pendapatnya. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau misalnya Pak, saya berbeda jawaban saya dengan ini. Kemukakan pendapatnya. Nanti dari permasalahan yang perbedaan itulah kita mendapatkan yang namanya kebenaran. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar matematika itu melatih kita untuk berpikir, melatih kita memecahkan masalah, prosesnya seperti apa. Sama kalau kehidupan sehari-hari bagaimana misalnya, saya tidak punya uang. Nah, kita harus memikirkan bagaimana supaya saya bisa membantu orang tua saya. Apakah saya mencari pekerjaan, itu kan proses. Misalnya kita belajar matematika, intinya nanti nggak bisa kita aplikasikan. Bisa dipaham ya? Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya Bapak mohon maaf pada saat penjelasan itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hasinah Khalid SPD, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum di SMA Negeri 12 Berau. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Muhammad Mahayudin adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan metode saintifik, terbukti efektif dan efisien dalam meningkatkan minat dan motivasi siswa. Kali ini terlihat dari antusiasme siswa dalam proses pembelajaran sangat tinggi. Terlihat minat siswa dalam pembelajaran meningkatkan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan belajar juga terlihat, serta siswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan pada lembar kerja yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marten, guru SMA Negeri 12 Berau. Sebenarnya saya menganggap masalah pelajaran yang menggunakan model pembelajar tertentu akan sulit dilakukan. Tapi setelah saya melihat pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Mahyudin, membuat pemahaman saya berubah. Saya akhirnya paham bahwa pembelajaran dengan menggunakan model PBL yang dikombinasikan dengan metode saintifik dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Oleh karena itu, saya akan menggali lebih jauh model pembelajaran yang bisa saya terapkan untuk menyelesaikan permasalahan kelas saya. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya sebagai siswa telah mempelajari pelajaran matematika yang dilaksanakan oleh Pak Muhammad Mahayudin di kelas, membuat kami sebagai siswa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas karena menggunakan model, metode, bahan ajar serta LKPD yang digunakan sangat menarik, sehingga membuat kami belajar matematika sangat mengasihkan dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.